Saya bilang gitu, kenapa saya nggak beli saham? Nah, apalagi secara langsung. Saya alhamdulillah udah sampai pada titik dimana kalau saya butuh duit tinggal minta aja sama Allah. Itu tinggi tuh Ustaz, itu gimana tuh Ustaz? Iya, jadi udah lewat proses ikhtiar nih. Kalaulah ikhtiar itu nggak menghasilkan pahala dan kebaikan, niscaya saya suruh orang tuh minta aja sama Allah. Karena saya termasuk yang meyakini dari dulu, nyari sama minta susahan nyari, minta mah gampang. Satu ya, nyari sama minta susahan nyari, pasti minta mah gampang. Kedua, nyari sama minta, banyakan minta Pak. Nah teman-teman, ini ada yang menarik. Kalaupun misalkan dia itu nggak ibaratnya kalau bisa nggak berusaha ya cuma dia minta. Saya ingat dengan video Python yang ngaso ngamen, apa konsep yang dibangun di Sumansur itu seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah ngasong itu minta atau minta-minta, atau misalkan ngamen itu emang dia beneran ngamen, atau memang selama ini yang dianggap ceramah itu dianggap dia ngamen ya. Saya nggak tahu. Yang jelas kemungkinan itu ada. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini mau ngebahas video atau ya reaction ada video. Nah ini terkait dengan saham ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ini juga terkait dengan koperasi yang ya kita tahu bahwasanya nanti ya mungkin di bulan Mei kita akan berikan kejutan yang cukup ya lumayan lah. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi saya coba menjelaskan ya beberapa hal yang terkait dengan koperasi ini melalui video ini. Karena ini kan reaksi, jadi ya kita pakai video aslinya. Oke teman-teman, kita lihat langsung deh videonya. Ini tentang saham dan kaitannya dengan koperasi ya. Yuk check it out. BRI Syariah, BRIS. BRIS ya. Waktu itu masih ingat di 2018, Ustadz juga salah satu yang mengajak masyarakat untuk rame-rame borong saham BRIS. Dan kalau kita lihat pergerakannya ini Ustadz, dari IPO yang harga kalau nggak salah 500. Aduh, udah sampai 3.000. Sudah 3.000 sekarang ya? Masih keep atau gimana Ustadz? Atau sempat sudah jual kalau nggak salah ya? Oh kemarin saya nggak punya. Saya nggak punya saham di BRIS sama sekali. Jadi teman-teman harus tahu posisi saya tetap guru Pak, tadi saya bilang. Jadi saya juga nggak pengen ada konflik interest. Saya kan nyebut, kita beli A, gue di A, nggak gitu. Nanti gue kehilangan trust. Nah ini bedanya. Saya pernah ngomong sama teman-teman milenial yang pada punya akun-akun saham. Ada misalkan Big Alpha, ada ngerti saham, ada individu-individu 1-2 juga yang saya ajak bicara gitu ya. Kemudian ada apa lagi tuh ya, pernah saya ngomong-ngomong itu, saya bilang gitu, kenapa saya nggak beli saham? Nah, apalagi secara langsung. Saya alhamdulillah udah sampai pada titik dimana kalau saya butuh duit tinggal minta aja sama Allah. Itu tinggi tuh Ustaz, itu gimana tuh Ustaz? Iya, jadi udah lewat proses ikhtiar nih. Kalaulah ikhtiar itu nggak menghasilkan pahala dan kebaikan, niscaya saya suruh orang tuh minta aja sama Allah. Ini saya bahas sedikit ya. Jadi saya teringat tentang Python ya. Lagi pula pertama dia bilang dia nggak punya saham. Oke lah, kalau misalkan itu benar ya, sebenarnya masih ada hal yang perlu diungkap di sini. Tapi ya nanti kita bahas lah setelah videonya melalui proses ini ya. Nah teman-teman, ini ada yang menarik. Kalaupun misalkan dia itu nggak ibaratnya kalau bisa nggak berusaha ya cuma dia minta. Saya ingat dengan video Python yang ngaso ngamen, apa konsep yang dibangun di Sumansur itu seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah ngasong itu minta atau minta-minta, atau misalkan ngamen itu emang dia beneran ngamen, atau memang selama ini yang dianggap ceramah itu dianggap dia ngamen ya. Saya nggak tahu. Yang jelas kemungkinan itu ada, karena kan kita bicara kemungkinan ya, karena kemungkinan itu kan muncul karena kebiasaan dia minta-minta sedekah, terus kebiasaan dia dakwah dengan meminta-minta sedekah. Mungkin dakwah bisa dianggap ngamen, sedekah bisa dianggap ngasong kayak gitu ya. Dia tinggal kalau misalkan kaitkan dengan ini,
udah bukan taraf dia lagi berusaha, karena logikanya sederhana, ngamen aja udah dapat uang gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan kayak gini ya, apa ya, konsepnya bukan jadi ibadah ya, mungkin bukan ibadah karena niatnya ngasong ya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya teman-teman. Karena saya termasuk yang meyakini dari dulu, nyari sama minta susahan nyari, minta mah gampang. Satu ya, nyari sama minta susahan nyari, pasti, minta mah gampang. Kedua, nyari sama minta, banyakan minta Pak. Lu nyari, dapat juga mau bawa berapa? Iya. Tapi kalau minta kan semau yang mau kita minta. Nah saya ke BRIS kembali, saya bilang, saya ingetin, ini kalau BRIS bukan kita yang beli, nanti jadi BRTS bos. Tahu nggak BRTS? Bank Rakyat Tiongkok Syariah. Karena yang belinya Tiongkok. Dari Cina atau semua ya. BRSS Singapura Syariah. Singapura Syariah. Atau BRMS, nggak enak kan? Iya. Masa tadinya BRIS jadi BRMS? Karena I-nya Indonesia. Tapi karena lu pada nggak mau, kan sederhana Pak. Saya ngelihat tuh direksinya BRI Syariah zaman itu, untuk ngegolkan saja BRI dan BRI Syariah, untuk ngegolkan ini sampai IPO, mereka deg-degan kok. Yeah. Laku apa yang enggak, diterima apa enggak. Saya nerima tuh curhatan mereka di sini nih. Iya. Nih di rumah ini. Pernah datang ya Ustaz ya? Atau minta doa apa segala macam. Dia bilang, Pak Ustadz, kita kalau nggak ada yang beli di Indonesia, kita terpaksa ke Singapura, terpaksa keluar ke Qatar. Masa jadi BRKS, saya bilang, jangan dong, masa jadi Bank Rakyat Qatar Syariah? Gak bener, udah ntar gue yang inilah, kita bang. Nah dulu kita mau beli semua tuh Pak. Semua yang dijual, offering, yang ditawar. 1,5 triliun. Iya, iya. Saya bilang 1,5 triliun buat Yusuf Mansur, kekecilan ini. Waduh. Soalnya ininya warga koneksi semua ya Ustaz ya, sama perusahaannya ya. Nah hitungannya receh Pak. Iya. Kalau receh mah nggak ada yang gede Pak. Iya. 1 triliun memang lu kata gede. 1 triliun itu kalau orangnya 1 juta kan cuma 1 juta. Betul, betul, per orang. Kalau orangnya 10 juta cuma 100.000. Yes. Kecil sekali. Iya. Nah, cuma waktu itu saya lupa Pak. Iya. Ini asli, saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Demi Allah, orangnya pun masih ada. Jadi waktu itu Kiai Maruf Amin belum jadi siapa-siapa kecuali Ketua MUI, dan maksudnya belum jadi kandidat. Iya. Apalagi jadi belum. Terus ada Kiai Didin, guru-guru kami yang mulia. Iya. Mereka bener-bener ini si Yusuf nih yang bisa nih gitu. Nah terus pada saat rapat saya bilang, oke ya, semua jangan ambil untung. Jadi jangan ada yang ambil untung, sekuritasnya pun jangan ambil untung. Pokoknya kita tunjukin aja ke umat bahwa kita insya Allah memimpin mereka dengan nawa itu ikhlas karena Allah, membantu BRIS. Iya. Gitu. Rupanya Pak, itu ada fee. Ada fee kira-kira 1%. Dari yang ini, offeringnya? Oke, ya. Misalkan 1,5 triliun, berarti ada 15 miliar. Iya. Salah satu dari kami yang hadir ngomong gini, ya Pak Ustadz ngomongnya begitu, kan bisa bagi 2 Pak Ustadz, setengah-setengah. Gue juga bilang, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kan 7,5 miliar lumayan. Bercanda-bercanda. Iya. Tapi saya bilang, jalah, dari Allah lebih gede. Insya Allah dari Allah lebih gede. Itu omongan dari Allah lebih gede itu terbukti Pak. Bukti. Iya. Nah, kenapa kemudian kita cuman waktu itu kurang lebih 5%? Karena emang di-stop. Oh. Pak Ustadz cukup ya, segitu aja ya gitu. Ya saya ngerti, karena kan mereka juga harus dapat untung kan. Iya. Masa nggak ada fee-nya kan gitu. Iya. Ya walaupun cuma ngomong-ngomong doang, tapi kan omongan tuh ngiket. Iya. Belum menjadi fatwa, apalagi menjadi kesepakatan perjanjian. Enggak. Iya. Tapi karena udah ngomong, ada obligasi, ada responsibility, ada tanggung jawab untuk apa namanya melakukan itu. Yeah. Nah, ketika mereka pamit, ya jadi nggak ada lagi aturan jangan ada fee. Yeah. Ya nggak apa-apa, itu normal. Makanya saya stop di 5% kalau nggak salah waktu itu. 5%. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi bicara tentang fee dalam konsep sekuritas ya, ini tetap bagaimanapun kalau misalkan itu manajer investasi ya tetap perbandingannya dengan sekuritas, karena ya memang pada prinsipnya sekuritas walaupun itu disebut manajemen syariah gitu ya tetap syariah, tetap sekuritas. Nah teman-teman, yang namanya manajemen fee
sekuritas ini kan broker ya, nggak beda dengan ya broker-broker yang lain. Wajar aja kalau manajemen fee kalah, tapi kalau misalkan Yusuf Mansur di sini mengatakan bahwasanya, Pak Caman ini mengatakan bahwasanya jangan ngambil untung, mungkin bahasanya lebih tepatnya kalian jangan minta saya, ini jatah saya kayak gitu, mungkin lebih tepat kayak gitu. Kalau misalkan bener nggak sih sebenarnya Yusuf Mansur nggak ngambil untung, oke, kita lihat video tentang kaitannya dengan koperasi teman-teman. Ini sih menurut saya penting ya, karena ya ini kayak bertolak belakang dengan omongan dia yang diwawancara itu. Oke, kita lihat dulu teman-teman videonya. Oh ya, saya kenalin dulu. Ini ada Pak Haji Unang. Ini bosnya Koperasi Indonesia Berjamaah. Makasih Pak Joina udah nemenin dari 2012. Masya Allah, ini Ibu Ayu. Ini ahli puasa semua ini, Masya Allah. Tapi bukan karena diet ya? Enggak dong. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Bu Ayu ini direksi di Petren Asset Management yang nanti menjadi manajer investasinya Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah ini Pak Ahwas, ini dua ini senior di dunia saham. Di dunia pasar modal. Dunia pasar modal. Masya Allah, ini Mbak Yani dari Koperasi Indonesia Berjamaah. Mas Unang juga berposisi sebagai direktur utamanya Dapu Travel. Jadi sekalian jualan ya. Hari mau umroh Ramadan. Enak ya? Iya, silakan Dokter. Oke, bismillah ya. Jadi kita ngumpul di sini ya, semua kemudian masukin dananya ke Koperasi Indonesia Berjamaah. Ya, kita patok 5 triliun, 4,5 triliun buat beli bank yang enoh. Ya, kita nggak boleh nyebut namanya. Pokoknya yang enoh ada tahu lah ya, bank syariah pertama lah. Kemudian kita ngomong ini nggak apa-apa mau ojekannya. Ya kalau nggak dijelasin gimana? 5 triliun nih untuk beli bank yang nol, yang 500 miliarnya untuk kita beli sama-sama saham BRI Syariah. Nah, teman-teman daftar jadi anggota koperasi 100.000 ditambah dengan 1 juta. Jadi 1.100.000. 1 jutanya itulah untuk beli saham BRI Syariah. Jadi habis ini teman-teman nabung di BRI Syariah udah sebagai pemilik, bukan sekedar penabung biasa. Nah, kalau punya 2 juta gimana? Ya dapat 2. Kalau punya 3 juta dapat 3. Kalau nanti 10 juta 10. Kalau 100 juta ya 100. Yang mana nanti jumlah sahamnya kita sesuaikan dengan harga pembelian kita pada hari itu dengan izin Allah SWT. Nah, dana itu nanti kita akan berikan kepada PAM ya, kepada Petren Asset Management. Akadnya adalah kontrak pengelolaan dana. Nah, kontrak inilah yang kemudian akan ditaruh di mana aja yang bagus-bagus, insya Allah ya. Ini ada yang ketulis tapi jangan dilihat yang ditulis ya. Yang ada yang ditulis itu soalnya. Tapi emang ini yang akan kita beli daripada dibeli sama orang asing. Mendingan kita lah, orang yang nabung kita kok, minjeminnya juga ke orang kita. Nah, masa yang punya orang lain kan selalu begitu. Ya jangan dong yang begitu lagi. Insya Allah hari ini kita akan coba simulasi bagaimana pendaftaran Koperasi Indonesia Berjamaah. Ya silakan. Nah dari sini ya, Mas Anang sini. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi di sana kan ada keterlibatan koperasi, bahkan ketuanya kan ada ya. Kayak tadi disebutkan, saya nggak perlu sebutkan lagi. Gini ya teman-teman. Bicara manajemen fee dan bicara ngomong dia tinggal minta, itu sebenarnya nggak kayak gitu juga, karena kita tahu berdasarkan, kan saya pernah nih ngasih video bahwasanya Petren Asset Management itu saham utamanya, atau misalkan di sana ibaratnya pemilik besarnya itu Yusuf Mansur, gambaran gampangnya kayak gitulah. Itu sebenarnya ya 90% milik Yusuf Mansur gitu intinya. Jadi bicara manajemen fee dalam suatu sekuritas itu kan sudah biasa. Jadi kalau misalkan pertama kaitannya dengan fee, ya pasti bilang ini biar nanti fee-nya mas saya, karena ini pakai Petren Asset Management atau sekuritas saya, jadi kalian jangan minta, ibaratnya kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi nggak benar tuh kalau misalkan dia nggak pakai nggak minta fee, karena apa? Faktanya adalah ya Petren Asset Management yang milik Yusuf Mansur, jadi otomatis secara langsung dan tidak langsung ya dia mendapat keuntungan dari sana. Jadi nggak apa ya, omongannya itu nggak match gitu ya. Kalau misalkan dibilang ya misalkan gitu
itu kan melalui Patron Asset Management saya, jadi itu urusan satu manajemen perusahaan lah. Itu lebih logis dan lebih elegan sebenarnya. Yang keduanya kalau misalnya dia tinggal minta gitu pada sebenarnya ya kalau bahasa yang di Patron itu kan ngaso ngamen itu ya sebenarnya juga nggak sama juga konsep yang dia bangun. Dia itu ya kalau misalkan dia berpikir membuat gini loh, dalam satu tataran manajemen keuangan ya itu nggak lebih daripada untung gitu, cuan kalau yang lebih kita kenal sekarang. Intinya prinsipnya kalau nggak cuan ya nggak diambil gitu kan, logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya Yusuf Mansur bilang semua karena tua, misalnya dia tinggal minta itu, nggak gitu. Itu faktanya adalah Yusuf Mansur itu dia mendirikan Patron Asset Management dengan tujuannya nyari uang. Itu fakta, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Dan dia mengambil fee itu udah otomatis lah. Kita tahu lah kalau misalkan orang-orang yang bermain di pasar modal, tahulah urusan-urusan broker bagaimana. Dan apalagi orang biasa yang biasa bertransaksi lewat broker, ya itu ada, ya tahulah intinya jelas ada fee-nya ya. Ini teman-teman, jadi hubungannya dengan koperasi yang saya bicarakan ini, koperasi kan yang mengelola dana keuangan tersebut yang kemudian kalau dalam hal ini ya, dalam hal BRIS ini mengelola dana, menerima dana yang kemudian diberikan kepada Patron Asset Management, di mana Patron Asset Management yang akan mengelola dana tersebut untuk membeli ini, membeli itu dan mendapatkan fee. Memang nggak bisa short term ya, emang harus long term. Tetapi faktanya bagaimana itu kelanjutannya, dan katakanlah Patron itu akhirnya Patron Asset Management akhirnya Yusuf Mansur di media ya, ini media yang bilang Yusuf Mansur mau menjualnya. Ya pasti karena satu mungkin mengalami stagnansi, atau misalkan saya nggak bilang nggak untung, jadi nggak melipat atau nggak cuan banyak gitu, karena mungkin cuma pas-pasan gitu. Ternyata manajemennya itu nggak profesional gitu, karena terlalu mengandalkan ya Yusuf Mansur untuk nyari ibaratnya nyari nasabah gitulah intinya. Oke. Ya nasib lah gitu. Kayak sampai di sini ya teman-teman, jadi lucu juga ya. Saya jadi inget ngamen dan ngasong itu. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.